Assalamualaikum anak-anak. Melanjutkan video file yang terdahulu. Ini adalah lanjutan dari bab tentang suhu dan perubahannya. Kali ini kita masuk kepada suatu materi di mana perubahan akibat dari suhu. Kita tahu bahwasanya kenapa pemasangan rel kereta itu tidak selalu rapat antara rel yang satu dan rel yang lainnya. Kemudian juga kenapa pemasangan kaca dengan kusen tidak boleh terlalu rapat. Untuk lebih jelasnya kita tonton dulu video file kali ini. Bismillah. Perubahan akibat suhu yang dimaksud di sini adalah pemuaian zat. Diketahui bahwasanya pemuaian pada zat atau pada benda itu dibagi tiga, yaitu muai panjang, kemudian muai luas, yang ketiga yaitu muai volume. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu muai panjang. Di sini ada alat ukur muai panjang, namanya Musschenbroek. Ya, jadi tidak semua zat dapat diukur muai panjangnya, seperti zat cair dan gas. Pada umumnya muai panjang biasanya untuk mengukur pertambahan panjang pada zat padat. Contoh penggunaannya seperti pada rel kereta api, pemasangannya tidak berhimpitan antara rel yang satu dengan rel yang sebelahnya. Kenapa diberi celah? Karena rel yang terbuat dari logam ketika suhunya naik atau pada musim panas, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Kalau dipasangkan berhimpitan, maka rel yang satu bertambah panjang, misalkan ke kanan, sementara yang di sebelahnya bertambah panjang ke sebelah kiri. Maka kedua rel itu akan bertabrakan atau saling berhimpitan. Bagaimana cara menghitung pertambahan panjangnya? Di sini diperlihatkan rumus daripada muai panjang. Sebelum itu kita ketahui dulu ada keterangan simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu L, ya, L yaitu panjang akhir, kemudian ada L0 panjang mula-mula, kemudian ada delta L. Nah, delta L yang simbolnya kelihatan seperti segitiga L orang menyebutnya, tapi penyebutannya delta L. Kemudian ada alfa, ya, yaitu koefisien muai panjang. Jadi setiap zat memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Nanti kita lihat tabel koefisien muai panjang. Kemudian yang berikut yaitu delta T, yaitu kenaikan suhu. Nah, hubungan dari komponen keterangan di sini dituliskan dalam bentuk persamaan, yaitu yang di atas ini delta L, ya, persamaan yang di atas, delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T, ya. Jadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali dengan delta T. Jadi pertambahan panjang sebuah benda ketika dia memuai, pertambahan panjangnya itu sama dengan hasil kali panjang mula-mula
dengan koefisien muai panjang tergantung daripada bendanya, zat, kemudian dikali dengan kenaikan suhu, ya. Kemudian panjang akhir bisa juga dihitung dengan rumusan yang kedua di sini, ya, yang kedua di sini, yaitu sama dengan L0 dikali dengan 1 plus alfa dikali dengan delta T, ya. Nah, ini dia rumusnya di sini. 1 plus alfa dikali dengan T. Jadi perhitungannya alfanya dikalikan dengan delta T-nya dulu, baru kemudian ditambahkan dengan 1, lalu terakhir dikalikan dengan L0. Nah, inilah cara penggunaan rumus daripada muai panjang. Ini anak-anak tabel daripada koefisien muai panjang dari zat padat, ya. Bisa kamu lihat di situ ada aluminium, koefisien muai panjangnya itu simbol alfa tadi 0,000026. Kemudian kuningan 0,000019 sampai kepada kaca Virek itu di bawah, paling bawah, yaitu 0,000003. Jadi satuannya meter per derajat Celcius. Nah, ini ada contoh soal, kita coba kerjakan, ya. Nanti perhatikan bagaimana cara Payul mengerjakan contoh soal di sini, yaitu soalnya, ya, panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm, ya, 100 cm. Berarti ada beberapa poin di sini, ada poin suhu awal, ada panjang awal, ya, ada panjang awal. Kemudian koefisien muai panjang dan alfanya, ya, berarti ada alfanya, yaitu 0,000025 per derajat Celcius, ya. Kemudian yang ditanyakan, hitunglah panjang aluminium pada, yaitu pada suhu 80 derajat Celcius. Berarti adalah L-nya, ya, L-nya yang ditanyakan adalah L. Nah, bisa kamu tuliskan di sini tadi suhu awalnya adalah 30. Ya, kita tulis, ya. 30. Ya, kemudian T-nya, ya, suhu akhirnya tadi, nah kita ambil yang ini. 80, ya, kita tulis ini karena terlalu kecil. Ini 80, ya. 80 derajat, ya. Dan juga 30 derajat, ya, kita tuliskan 30 derajat. Kemudian L0, ya, L0-nya kita coba tulis di sini deh, ya. L0-nya berapa nih? Panjang mula-mulanya, awalnya. Oh, ini 100 cm, ya, 100 cm. Kemudian yang diketahui terakhir yaitu alfanya nih, alfa. Nah, ini alfanya yaitu koefisien muai panjang, ya. Nah, dalam hal ini aluminium nilainya berapa? 0,000025, ya. Kita biarkan begini per derajat Celcius, ya, per derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang akhir, ya, atau L-nya. Nah, ini ada dua persamaan yang Pak Il tampilkan di sini. Boleh kamu gunakan persamaan yang di atas, boleh juga yang di bawah. Sekarang kita coba gunakan persamaan yang ini dulu, ya, yang ini aja, ya. Nanti kamu bisa habis video ini kamu kerjakan dengan menggunakan persamaan yang di bawah, ya. L sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T, ya. Coba kita masukkan angkanya dulu. Ini L, ya. L0-nya berapa tadi? Oh, ini dia nih, 100 cm. Jangan lupa satuannya, ya. Ini 100, ya. Kita nggak usah masukin satuannya, ya, karena ini agak susah menulis di pen di whiteboard di sini. Kemudian ditambahkan dengan L0 lagi
yaitu 100 ya, 100, kemudian kita kalikan dengan alfanya yaitu berapa? 0,00025 ya, 25. Ya, kemudian kita kalikan lagi dengan delta T-nya. Nah, selisihnya tinggal kita kurangkan aja nih delta T-nya. Berapa ya delta T-nya? Nah, selisih daripada suhu akhir dikurang suhu awal berarti 80 kita kurang dengan 30. Hasilnya berapa? Iya, 50. Kita masukin di sini 50. Nah, oke. Nah, kemudian kita kerjakan. Nah, aturan matematiknya ketika ada operasi hitungan bilangan bulat, ada plus, ada kali, maka kita coba kita kerjakan dulu yang dikali. Ini tetap kita tulis 100 gitu ya. Nah, ini kita kalikan ini. 100 dikali dengan 0,000025 kali 50. Ini nolnya ada 3 nih. Di 100 ada 2. Kita coret aja. Nah, yang di 50 ada 1 nih. Jadi ada 3 nolnya. Kemudian kita coretkan di koefisien muai panjang 3 ya. Kita coret 3 di sini. Nah, yang 3 berarti 1 dikali 0,025 dikali dengan 5. Nah, 25 kita kalikan dengan 5, hasilnya yaitu 125. Nah, berarti yang muncul, yang tinggal adalah berapa nih? Ada 1, 2, 3. Ada 3 di belakang koma. Kita hitung dari kanan. 1, 2, 3. Nah, berarti 3. Tinggal kita tambahkan koma. Berarti hasilnya adalah 0,125. Sekarang kita tambahkan dengan 100. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya jadi 100,125. Nah, ketemu jawabannya. Jadi panjang aluminiumnya setelah suhunya 80 derajat Celcius adalah 100,125. Baik, yang kedua kita masuk ke muai luas ya. Jadi penggunaan muai luas ini untuk benda-benda yang bentuknya itu pipih atau lempengan. Ya, kalau tadi kita mencontohkan adalah benda-benda yang panjang, jadi kita ambil hitung muai panjangnya. Contohnya tadi rel kereta api. Sekarang contoh dari muai luas ini seperti apa? Bisa juga lempengan ataupun plat yang memiliki panjang dan lebar, sehingga ada luasan. Perlu diketahui ada kesamaan dari persamaan muai luas dengan muai panjang. Pada muai panjang kita simpulkan pertambahan panjangnya atau panjang mula-mula atau panjang akhir disimpulkan dengan huruf L besar. Sementara pada muai luas kita simpulkan dengan huruf A besar. Nah, dari keterangan di bawah ini bisa kamu lihat di situ ada A ya. Di situ ada A yaitu luas akhir. Ya, luas akhir. Tadi kalau panjang akhir pada muai panjang adalah L besar. Nah, luas akhir kita simpulkan dengan A besar dengan satuan meter persegi. Hati-hati ya, tidak sama dengan muai panjang atau panjang akhir. Kemudian luas mula-mulanya yaitu A0. Ya, luas mula-mulanya adalah A0. Nah, kemudian ada koefisien muai luas zat. Ya. Ini disimbolkan dengan beta. Kalau tadi koefisien muai panjang, kita simbolkan dengan alfa. Nah, alfa seperti itu. Apa hubungannya antara beta dengan alfa? Atau hubungan antara koefisien muai luas dan koefisien muai panjang? Dituliskan bahwasanya besarnya koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk rumusan bahwasanya beta itu sama dengan 2 alfa atau 2 kali alfa. Jadi nanti kita lihat aja, misalkan contoh tadi yang di tabel tadi ada koefisien muai panjang
contohnya benda A, misalkan 0,000 sekian 20. Berarti koefisien muai luasnya tinggal dikalikan 2 dikali 0,000 sekian. Ya, cara pengerjaan seperti itu. Kemudian juga ada yang terakhir di sini ada delta T, sama ya, sama-sama kenaikan suhu. Muai yang terakhir yaitu muai volume atau muai ruang. Jadi untuk muai volume ini bisa berlaku untuk semua zat. Bisa zat padat, bisa zat cair, begitu juga dengan gas. Ya. Nah, ini dari gambar kotak di sini. Ya, bisa kamu lihat di situ ada bangun kotak pada saat mula-mula, terus kemudian bangun kotak setelah ada perubahan suhu. Ya, ada perubahan suhu, atau apakah dia kenaikan suhu atau terjadi penurunan suhu. Ya. Nah, dirumuskan di sini yaitu delta V. Jadi delta V adalah perubahan volume. Ya, tadi di muai panjang ada delta L yaitu perubahan panjang. Ya, ada perubahan panjang atau pertambahan panjang, boleh sama aja ya. Di sini ada delta V situ. Di mana delta V ya pada rumus di sini itu sama dengan V0 ya, V0 dikali gamma dikali dengan delta T. Nah ya, kita kembali pada keterangan sebelum kita masuk ke penjelasan rumus di atas. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya V0 ini yaitu volume awal benda. Ya, volume awal benda sebelum dipanaskan atau sebelum suhunya berubah. Sedangkan Vt, nah ini simbolnya ditambah dengan T, ya. Nah, boleh saja sih di rumus yang muai luas kita tambahkan dengan AT. Ya, jadi luas akhir boleh dikasihkan dengan AT, boleh. Jadi berbagai beberapa penulisan yang bisa. Yang penting kamu semua paham yang dimaksud dengan Vt itu apa, atau V aja ya. Nah, jadi Vt itu adalah volume akhir benda setelah perubahan suhu atau dipanaskan, suhunya dipanaskan. Kemudian ada simbol koefisien muai volume ya. Koefisien muai volume di sini itu adalah gamma ya. Kalau koefisien muai panjang adalah alfa, koefisien muai luas adalah beta, sementara kalau koefisien muai volume adalah gamma. Jadi simbolnya hampir sama dengan alfa, hanya terbalik, seperti terbalik gitu ya. Bagaimana hubungan dalam bentuk persamaan koefisien muai volume dengan koefisien muai panjang? Ya, tadi dijelaskan kalau koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Nah, sedangkan koefisien muai volume ini sama dengan 3 kalinya. Ya. 3 kalinya koefisien muai panjang, atau secara matematis dituliskan gamma sama dengan 3 alfa. Nah, jadi gamma sama dengan 3 alfa. Kemudian keterangan yang di dalam rumusan yang terakhir adalah delta T sama ya, yaitu kenaikan suhu atau selisih suhu. Ya. Jadi kita kembali lagi ke persamaan di atas bahwasanya delta V sama dengan ini ya, kita masuk ke sini lagi, sama dengan V0 dikali gamma dikali dengan delta T. Jadi pertambahan volume sama dengan volume awal dikali dengan koefisien muai volume dikali dengan kenaikan suhu atau perubahan suhu. Nah, ya, atau dikarenakan gamma. Nah, ini tadi ini karena dikarenakan gamma itu
sama dengan 3 alfa, maka bisa dituliskan delta V. Nah, delta V ini sama dengan V0 dikali 3 alfa dikali dengan delta T. Ya. Maka rumus akhir daripada volume akhir. Jadi misalkan berapa sih volume akhir ketika sebuah benda itu terjadi kenaikan suhu, ini dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini, yaitu Vt sama dengan V0 buka kurung ya dikali buka kurung 1 ditambah 3 alfa kali delta T ya. Nah, jadi biasanya penulisan 3 alfa ini untuk benda padat karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Tapi untuk benda-benda yang tidak memiliki koefisien muai panjang, contohnya zat cair dan gas, biasanya sudah tertera koefisien muai volumenya dalam bentuk tabel, seperti tadi tabel pada muai panjang. Nah, anak-anak sekalian, tadi kamu sudah tonton video tentang akibat dari perubahan suhu, ya. Semoga dari video yang kamu tonton tadi bisa bermanfaat dan kamu paham. Kalau kamu belum paham juga, coba tonton sekali lagi sampai betul-betul kamu paham. Kalau belum paham juga, bisa hubungi Pak Yul nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.